Dan hello, oke sob, tentunya kalian balik lagi di sini bersama gua Nunui dalam konten serunya sepak bola. Di konten serunya sepak bola kali ini yaitu pembahasannya tidak lepas dari pesta bola Eropa, yaitu pertandingan perempat final yang pertama menghadirkan big match partai besar Spanyol versus Jerman. Kalau kalian mengikuti konten gua dari kemarin tentang pembahasan Euro 2026 Jerman ini, selalu gua sematkan, selalu gua bilang kalau sampai pertandingan perempat final kemarin, Jerman dan Spanyol adalah dua negara dengan permainan terbaik, dengan permainan paling menghibur sampai saat ini di Euro 2026. Oke sob, kita bahas ke pertandingannya. Oke, di jalannya babak pertama, kedua negara yaitu tidak lepas yang bisa untuk tidak bisa untuk menguasai bola lama. Memang jalannya pertandingan lumayan agak cepat, intensitasnya jual beli serangan, tetapi itu berulang kali hanya mentok di lini tengahnya aja, karena kedua lini tengah pemain sama-sama bermain disiplin, sama-sama bermain dengan tempo yang tinggi. Baru 7 menit berjalan ada pelanggaran keras dari Pedri dari Toni Kroos. Itu pelanggaran yang sangat-sangat keras bisa dibilang, karena tulang keringnya Toni Kroos masuk ke area bawah dengkulnya Pedri lah. Itu mengakibatkan Pedri harus ditarik keluar. Itu harus mengakibatkan juga permainan Spanyol ritmenya langsung terganggu, ritmenya langsung hilang, karena kalau kalian mengikuti konten gue dari kemarin juga, gue bilang ya Pedri salah satu pemain yang cukup konsisten bermain di timnas Spanyol Euro 2026 ini sob. Walaupun kadang-kadang sering tidak konsisten, sering jelek, sering kurang juga mainnya, tetapi itu sangat berpengaruh banget. Jadi benar-benar Spanyol menyerang hanya mengandalkan Williams Junior dan Yamal. Sementara Jerman sering banget kehilangan bola, sering banget harus mengambil resiko untuk mengambil pelanggaran yang cukup berbahaya, cukup keras, karena pressingnya Spanyol di babak pertama tuh gue bilang cukup solid sob, sehingga bisa mencuri 2 atau 3 momen penguasaan bola dari Jerman dan hampir berbuah serangan balik yang fatal. Ya akhirnya dilanggar juga dengan pelanggaran yang cukup keras tadi. Di babak pertama Jerman lah yang mendapatkan peluang bersih, total 2 peluang bersih, 2 shoot on goal ke gawang, yaitu dari Kai Havertz. Satu sundulan, satu lagi shooting kalau nggak salah. Tetapi ya Havertz kadang-kadang butuh 1000-2000 peluang baru menjadi gol gitu kan. Walaupun ya kadang-kadang bagus mainnya ya, cuman kadang-kadang bagusnya banyakan kagak bagusnya juga mainnya. Masuklah di babak kedua. Pelatih Jerman Nagelsmann langsung mengambil perubahan taktik cepat. Emre Can ditarik keluar, terus satu lagi siapa ya? Lupa lagi. Emre Can ditarik keluar, terus satu lagi itu emang benar, karena Emre Can ketika Spanyol menjalankan reaksi footballnya itu sering banget posisinya out position, dia ketinggalan, tidak bisa mengimbangi Fabian Ruiz, dan bolanya yang seharusnya dia bisa membantu untuk mengcover Yamal ya jelas ketinggalan. BTW peran Rodri itu sangat-sangat bagus banget dalam duel, dalam mematikan Toni Kroos, dalam mematikan Musiala. Tidak selalu menjaga Musiala, tetapi sering kali membuat Musiala tuh
apa namanya ya, keteteran dalam dalam menjalankan bola, dalam melakukan serangan, dalam melakukan dribble-dribble. Peran Rodri itu sangat penting banget. Gol lah Spanyol termasuk awal-awal babak kedua lah 1-0, oke. Yaitu berkat asisnya anak muda ajaib si Yamal, dan yang menggantikan Pedri, siapa lagi namanya lupa tuh. Ya itulah, dia membaca passing Yamal yang menaruh bola lurus ke tengah dan dia muncul dari lini kedua, bang, gol. Neuer udah out position, nggak nyampe bolanya buat menepis bola. Ya, bagusnya asisnya di Yamalnya. Dia sekarang Yamal kalau nggak salah sampai terakhir lawan Jerman kemarin 3 asis. Bukan tidak mungkin dia bisa mendapatkan apa namanya, asis terbanyak dan mendapatkan trofi. Ada nggak sih trofi asis terbanyak? Kayaknya ada deh. Bisa jadi pemain salah satu muda terbaik juga, sementara saingannya kan Musiala kan udah kalah ya sob ya. Gue lagi kurang enak badan juga ini. Nah terus Spanyol Jerman di saat ketinggalan 1-0 berusaha terus menekan permainan Spanyol, berusaha untuk menghadirkan meneror pertahanan Spanyol. Muller lah masuk, Füllkrug ditarik keluar. Gue seneng dengan pembacaan taktik yang dicoba dilakukan pelatih Jerman. Tapi kenapa Havertz nggak ditarik keluar? Sering banget dapat bola, terus dia dapat bola dia bingung harus dikemanain, harus di passing kemana, ada momen syuting tetapi kagak di syuting, malah ditahan-tahan, momennya jadi hilang. Gue bingung kenapa Nagelsmann nggak narik Havertz gitu. Sampai Jerman bermain dengan 3 back, pas Muller masuk, terus yang gelandangnya juga dipaksa untuk menjadi apa namanya, center back juga untuk membantu Rudiger. Kan Jonathan Tahnya ditarik keluar. Sampailah di golnya Jerman, Kimmich yang prosesnya bagus, lumayan bagus. Bola diangkat, Kimmich memenangkan duel, bola jatuh, langsung di volley, langsung di shooting ke arah pojok. Ya David Raya juga nggak bisa apa-apa karena emang itu bola susah, udah di depan mata, di shootnya ke arah yang jauh dari dia berdiri, mau ngapain juga. Disitulah Spanyol juga permainannya juga nggak bisa keluar, nggak bisa untuk terus-terusan menjalankan bola attacking. Dia hanya lebih banyak mengandalkan reaksi football, terutama di babak kedua itu sob. Jerman nih, bagusnya Jerman, dia tahu dia susah untuk apa namanya, masuk ke bagian samping kotak penaltinya Spanyol. Dia susah untuk masuk ke kotak penaltinya Spanyol sekalipun dia tahu. Sedangkan dia memasang Füllkrug, dia memasang Muller, ada Havertz juga. Akhirnya dia memainkan taktik mendrop bola. Sering banget itu terjadi dari 3/4 lapangan terakhirnya Spanyol. Jadi belum sampai di kotak penalti udah diangkat umpan silang drop ball, udah sampai di kotak penalti diangkat umpan silang drop ball. Sampailah ada momen peluang Kimmich atau siapa ya? Rich pemain Leverkusen mendapatkan space, dia dribble menyusuri sisi pertahanan kiri Spanyol yang sering ditinggal Cucurella. Dia masuk dan menghadirkan umpan tarik kepada Füllkrug, ada juga tuh, dan Füllkrug melakukan tackle sliding shoot karena dia harus berduel dengan pemain bertahan Spanyol dan bajunya juga ditarik-tarik kan. Dan itu berhasilnya tiang, padahal itu salah satu peluang serangan Jerman yang terbagus juga, bahkan lebih bagus daripada proses gol ya kalau menurut gua sob. Dan apa namanya,
mengenai masalah handsball ya Cucurella, itu gue bilang masih menurut gue layak handsball. Apa namanya, karena Cucurella jelas tangannya habis kebuka, habis ngelebar, dia berusaha mau menutup, pas proses mau menutupnya itu dia terkena tangan. Gue bingung, banyak yang bilang apa namanya, gara-gara offsetnya full crook duluan. Iya, sambil mantau akun media sosial bola-bola gitu kan. Tapi kenapa wasit itu memberikan gestur kalau itu dia bilangnya tangannya Cucurella tuh nggak aktif gitu. Itu jelas banget handsball menurut gua. Dan kalau emang offsetnya full crook, kenapa ketika open play, koreksi kalau gua salah ya Sob ya, ketika open play tuh bolanya juga nggak ditendang oleh pemain Spanyol, oleh kiper Spanyol, tetapi bolanya langsung jalan kembali, bolanya langsung main kembali. Kalau nggak salah bolanya milik Jerman juga. Itu kenapa itu benar-benar apa namanya, keputusan yang fatal dari wasit. Seharusnya di pertandingan besar seperti itu nggak layak banget wasit memimpin dengan keputusan-keputusan lagi itu. Cuman ya itulah sepak bola, selalu ada yang kurang di setiap pertandingannya, selalu ada keputusan yang bisa dipertanyakan keseringannya. Lalu juga keputusan wasit itu, kalau kalian memerhatikan, Toni Kroos seharusnya udah berapa kali tuh mendapatkan kartu kuning kedua dan kartu merah. Berapa kali dia melakukan profesional foul, tapi wasit seakan-akan tidak melihat itu. Ya mau siapapun pemainnya, ya kartu merah pelanggaran aja. Banyak banget Spanyol juga sama siapa ya? Sama sama wasitnya juga, ketika Spanyol melakukan dribble pemainnya juga diambil sama pemain Jermannya juga didiemin juga. Gue di sini bertindak netral Sob. Keputusan yang wasit banyak keputusan yang harus pertanyakan dan keputusannya itu parah gitu. Terus Spanyol ketika babak kedua, sebetulnya pergantian pelatih Spanyol tuh bisa dibilang cukup gua sesalkan, cukup parah, karena dia menarik keluar Yamal begitu cepat. Di samping itu selang 7 menit, 8 menit atau ya 10 menit lah nggak sampai, dia menarik Williams Junior dan memasukkan Ferran Torres dan satu lagi siapa tuh ya, itulah Ferran Torres dan satu lagi pemain bertahan yang mencetak gol juga kalau nggak salah tuh. Nah, masuknya Ferran Torres, gue bilang ini pemain bener-bener parah banget ya, dribbling gak jelas, kehilangan bola, malah dribble keserimpet bola sendiri. Benar-benar kehilangannya Williams Junior dan Yamal tuh benar-benar berpengaruh banget Sob, benar-benar terasa banget deh. Ya sampailah di babak tambahan ya Jerman ya masih lebih menguasai, malah Spanyol sering banget mengulur-ngulur waktu sehingga kiper Spanyol David Raya mendapatkan kartu kuning. Itu merupakan taktiknya Spanyol ya. Terus Rodri, Carvajal berapa kali melakukan profesional foul ke Musiala, itu sebetulnya kalau secara taktik tidak ya tidak gua perkenankan lah ya, tetapi secara secara profesional tidak diperkenalkan. Cuman itu termasuk trik sepak bola. Kita tahu Rodri, Carvajal sering banget ketinggalan oleh Musiala, bolanya digocek lah, di-capping lah, sering banget ketinggalan, dan dia sengaja untuk menarik, memeluk, merangkul. Apalagi si Carvajal emang layak banget dapat kartu merah. BTW dia sudah mendapatkan kartu kuning dan di pertandingannya nggak bisa main di peluang terakhir juga tuh. Jadi sekalian aja sama dia di kartu merahin. Tapi itu benar-benar sebetulnya di sepak bola ya sah-sah aja, tetapi secara buat profesional ya kayaknya nggak pantas aja gitu Sob.
kalau nggak Carvajal juga nggak menghentikan Musiala di menit-menit akhir juga berbahaya, itu udah menimbulkan space kosong di sisi pertahanan Spanyol. Sementara di depan gawang udah full striker Jerman, ada Muller, ada Füllkrug dan lainnya, ada Rudiger sampai maju ke depan. Ya Carvajal harus mengambil keputusan yang sulit namun tepat. Di gol kedua Spanyol itu berkat pemain yang masuk menggantikan Pedri ini. Dia adalah pemain satu-satunya yang bisa untuk menjalankan serangan Spanyol, terutama di babak kedua setelah Yamal dan Williams Junior ini keluar. Dia angkat bola langsung disambut dengan heading kokang yang sudah seakan-akan siap banget mengarahkan bola dan bener aja ke pojok, membuat Neuer hanya bengong melihat dan Rudiger udah out position. Ya kalau secara dibilang drama pertandingan ini banyak banget dramanya. Dibilang seru yang nggak pantas pertandingan ini seseru itu berada di perempat final. Karena sejauh ini itu merupakan pertandingan paling seru di Euro 2024 ini dan layak banget berada di semifinal ataupun final, Sob. Oke, gitu aja kalau menurut gue. Menurut kalian gimana, Sob?